Shalom Gaziane. Welcome to Gaziane, welcome home. Yay. Oke, apa kabar kalian semua teman-teman seminggu ini? Aku harap kalian semua baik-baik saja dan tetap sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa kalau misalnya mau keluar pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya ya, biar tetap aman dan tetap sehat. Selamat datang di Saturday Service Gaziane. Sebelum kita mulai, boleh ya kita semua yang nonton share link ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian, bahkan ke doi atau pacar kalian nih, biar bisa kayak di TikTok gitu. Ibadah bareng doi cek gitu kan, biar seru. Nah, walaupun ibadah di rumah masing-masing, kita sama-sama bisa tetap ngerasain Tuhan. Oh iya, ada pengumuman yang gak kalah penting nih. Yaitu walaupun kita ibadah di rumah, kita bisa tetap memberi persembahan lewat banyak platform. Contohnya nih di sini nih. Ada barcode yang bisa di-scan dan juga nomor rekening yang bisa dipakai untuk mentransfer persembahan kita semua. Dan walaupun kita ibadah di rumah nih teman-teman, kita tetap ada budaya yang harus kita lestarikan, yaitu adalah 3B. Udah hafal lah ya 3B, apa perlu aku kasih tau lagi? Perlu gak? Perlu lah ya. Yaudah nih aku kasih tahu nih. B yang pertama itu adalah buka Alkitab. Yang kedua, buka catatan. Yang paling penting adalah be excited. Walaupun kita di rumah aja tetap harus be excited teman-teman. Yuk kita mau siapin hati kita mau ibadah pada hari ini. Sebelum kita ibadah kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Bapak untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau tetap penuhi hati kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau enggak terbatas oleh jarak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap juga untuk memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin. Enjoy ibadah hari ini, God bless you guys. Shalom Gaziane. Siapa yang excited untuk ibadah pada hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, Dia hidup dan kami bebas. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Sama-sama. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Katakan I will live, I will live, I will not
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk membuka hati kami selebar-lebarnya. Untuk Engkau Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Sebab ini kerinduan kami berada di hadirat-Nya Tuhan. Tinggal di dalam kediaman-Nya Tuhan. Dan mengetahui isi hatinya Tuhan. Biar kami menikmati keindahan Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hatimu, sama-sama katakan. Rindu selalu, amin, bersamamu ya Tuhan. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, amin, dekat denganmu.
Tuhan dahsyat luar biasa Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami mau kasih sembah kami yang terbaik Tuhan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku kasih waktu untuk teman-teman sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Taruh setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan pada hari ini teman-teman. Apapun itu di pekerjaanmu, di studimu, di keluargamu, dimanapun kau berada. Yang berbeban berat Tuhan bilang datang ke hadirat Tuhan. Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Dimanapun teman-teman berada. Huyarala shikyarala papa 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 papa. Huyarala shikiri. Biar hadirat Tuhan kau rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami, sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Teman-teman, saya percaya dimanapun kita berada, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kita mau ikut apa yang menjadi keinginannya Tuhan, kerinduannya Tuhan dalam kehidupan kita, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita harapkan, akan Tuhan kehendaki dan pasti akan Tuhan wujudkan di dalam kehidupan tiap kita. Apakah mungkin di antara teman-teman hari-hari ini ngalamin sakit, atau mungkin rasanya berbeban berat banget, atau mungkin rasanya teman-teman butuh banget pertolongan. Teman-teman, pertolongan itu gak jauh, pertolongan itu sangat dekat, dan pertolongan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang menyediakan kesembuhan, Dialah yang menyediakan segala hal yang kita inginkan di dalam Dia. Oleh saat ini, teman-teman, aku pengen mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Kita mau berdoa sama-sama. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan prayer request, yuk kita sama-sama berdoa. Taruh tanganmu di dadamu dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat saat ini. Kami percaya Tuhan kemenangan sudah kami peroleh, kami terima. Kami percaya kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus mendatangkan mujizat di dalam setiap kehidupan kami. Kematian-Mu di atas kayu salib mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat akan hari esok, karena kami tahu hari esok Engkau yang pegang. Dan kami tahu Engkau telah hidup, Engkau telah naik ke surga, dan Engkau menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Bahkan Bapa di dalam surga, kami percaya saat ini Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang ada di rumah yang sakit. Saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang berbeban berat, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita melimpah dari Tuhan tercurah atas setiap kami. Saat ini Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat saat ini. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. 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 Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes Lord. Hadirat-Mu memenuhi. Yes Lord. Penuhi bait-Mu. Dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, penuhi setiap kami. Oh, hadirat-Mu membebaskan kami Tuhan. Yes Lord, kami tersungkur menyembah Raja segala Raja. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Mu kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, Gas Dene Grand Wisata. Wow, thank you buat tim PPW GW Press. God bless you all. Semoga pelayanan kalian terus on fire di dalam Tuhan, teman-teman. Welcome home buat kalian yang baru join pertama kali di online service kita kali ini. Tetap ikutin sosial media kita kalau misalnya kalian mau tahu ada apa aja sih di Gas Dene Grand Wisata gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk lebih lagi, sama-sama kita belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu, teman-teman. Tuhan, Kau Allah yang besar, Tuhan, Kau Allah yang hidup, Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebentar, Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu, Tuhan, belajar tentang kebenaran-Mu, Tuhan. Kiranya, Tuhan, firman-Mu ini, Tuhan, bisa jatuh, Tuhan, di tanah hati kami, ya Tuhan, yang subur, Tuhan. Biarlah setiap kami, Tuhan, bisa mempraktekkan, Tuhan, firman-Mu kali ini, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, Tuhan, membuka telinga kami lebih lagi, Tuhan, untuk firman-Mu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, haleluya, amin, yeay. Guys, buat kita semua, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, teman-teman, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, karena kita nggak tahu di kedepannya akan seperti apa. Tentunya kita maunya baik-baik aja ya teman-teman, tapi kita harus sadari bahwa kalau kita itu nggak ada yang tahu gitu kan kedepannya. So kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman yang bisa jaga diri kita gitu kan. So kita harus tetap jaga diri kita masing-masing untuk tidak terkena virus corona, teman-teman, virus COVID-19. Oke. Untuk tema
bulan ini teman-teman kita bahas tentang effort teman-teman. Effort itu apa sih gitu kan? Effort itu di dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah usaha. Berusaha, mengusahakan gitu kan. Kalau di dalam KBBI usaha itu apa sih gitu kan? Usaha itu kegiatan dengan menyerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan pekerjaan untuk dapat mencapai sesuatu teman-teman. Usaha itu berarti adalah kata aktif gitu kan. Berusaha berarti kita harus memakai tenaga kita, pikiran kita gitu kan, waktu kita gitu kan untuk mencapai sesuatu gitu kan. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus usaha gitu kan. Kita harus move dari tempat kita gitu kan. Gak mungkin kita di sini doang kita usaha gitu, nggak bisa gitu kan. Gimana kita mau mencapai sesuatu kalau kita cuma stay di tempat gitu kan. Aku mau kesaksian teman-teman. Di awal tahun 2021 kita banyak mengalami suatu hal ya. Gak cuma aku doang, pasti ada suka, ada duka gitu kan. Tentu aja gak cuma sukanya doang gitu kan. Tapi Tuhan bilang gitu kan, kita harus selalu sukacita gitu kan. Hati yang gembira adalah obat. Tapi kali ini aku mengalami hal yang sebelumnya mungkin aku belum pernah ngerasain ya teman-teman. Yang namanya kehilangan gitu. Wah, kehilangan apa nih? Kehilangan apa nih gitu kan. Jadi di dalam suatu waktu aku pergi ke pusat perbelanjaan gitu kan di Jakarta Selatan. Wis. Nanti kalian bisa tebak tuh ke mall mana nih gitu kan. Gak usah ditebak teman-teman. Jadi aku pergi ke pusat perbelanjaan gitu kan untuk membeli sesuatu gitu kan. Dan tibalah aku di toko pakaian gitu kan. Nah kebetulan nih ada diskon gitu kan. Wih rame nih. Rame. Aku lagi milih-milih. Kok makin lama makin rame gitu kan. Terus pas aku lagi milih, kok aku ngerasa kayak kedorong-dorong gitu kan. Wah, yang di dalam pikiran aku bukan takut dicopet gitu kan. Aku takutnya tuh, wah takut kena virus corona gitu kan, takut kena covid gitu kan. Makanya aku menghindar dari tempat yang keramaian itu. Aku melipir ke tempat yang agak sepi gitu kan. Pas aku ke tempat yang agak sepi, aku ngeliat loh kok tas aku udah nggak ada gitu kan. Which is di tas itu ada HP, ada dompet, ada powerbank gitu kan. Pokoknya hal yang berharga gitu kan. Dan aku tuh tipikal yang sebenarnya nggak suka bawa tas gitu kan. Aku pengennya simple gitu kan. Makanya aku cuma bawa tas yang kecil gitu kan, yang pouch gitu kan. Kayak yang tas kondangan gitu. Kalau cewek pasti tahu. Aku cuma bawa yang gitu kan. Supaya nggak ribet gitu kan. Tapi di suatu waktu terus pas aku lihat, loh kok tas aku udah nggak ada gitu kan. Hal yang pertama pas aku mau ngecek tas itu, pertama aku mau nyari HP gitu kan. Aku mau ngambil HP aku gitu kan. Loh kok nggak ada gitu kan. Terus oke, fix ini dicopet gitu kan. Akhirnya aku lapor ke bagian yang mas-masnya yang di tempat toko pakaian itu. Dan dia ngecek CCTV gitu kan. Pas dicek CCTV-nya bener gitu kan, ada 3 orang yang ngedorong aku. Dan mereka ya berkomplotan gitu lah ya untuk mengambil tas aku gitu kan. Akhirnya oke. Habis itu aku lapor ke Sapam. Dan dia ngeliat CCTV-nya, wah oke, kita bakal kabarin nih di grup-grup security gitu kan di mall itu gitu kan. Semoga aja belum keluar gitu kan, orang itu copet itu belum keluar gitu kan. Dan ternyata pas aku lagi nunggu di security itu ya udah nggak ada harapan gitu kan, pasti udah pergi juga itu copet. Lalu ya udah aku pulang dengan tangan hampa gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak bawa apa-apa. Yang tadinya aku bawa HP, bawa dompet, pulang nggak bawa apa-apa gitu kan.
itu pengalaman yang luar biasa sih. Dan apa ya, di setiap pengalaman tuh pasti ada maksud Tuhan gitu kan. Dan di situ pas di tempat security itu aku belum mengikhlaskan gitu kan. Aduh Tuhan, aku masih berharap gitu, kalau misalnya jodoh balik lagi dong Tuhan gitu kan, sayang banget gitu kan. Ngapain aku kan pasti kan nanti akan beli lagi gitu kan. Aku nggak mau beli lagi sebelum maksudnya HP itu masih bisa digunakan gitu kan. Aduh, yang sayangnya sih itu gitu kan. Ya udah, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya udah, akhirnya pas di jalan pulang, oke Tuhan, aku ikhlas. Dan ketika itu aku kayak belajar bahwa sesuatu apapun yang kita terlalu genggam, sewaktu-waktu Tuhan bilang diambil gitu sama Tuhan, ya udah, kita bisa apa gitu kan. Kita udah berusaha buat ngejaga dia, buat ngerawat dia, buat nggak kenapa-napa gitu kan, tuh HP gitu kan istilahnya. Tapi kalau Tuhan udah izinin hilang, ya hilang gitu kan. Nggak cuma tentang HP gitu kan, tentang orang gitu kan. Mungkin kita terlalu sayang, terlalu cinta, mungkin kita, ya nggak salah, tapi ketika fokus kita udah salah, itu yang bahaya gitu kan. Karena ketika kita kehilangan, kita pasti nggak siap gitu kan. Jadi dari situ aku belajar bahwa mungkin aku mikir juga gitu, apa aku selama ini terlalu berhala juga ya Tuhan sama HP ya, makanya aku kayak nggak mau jauh-jauh gitu dari HP. Apa Tuhan ambil ini, ya pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitu lah ya, yang bikin aku positive thinkingnya gitu kan. Oh, apa mungkin Tuhan ini ya, oh ya udah gitu, toh aku tahu gitu kebenaran firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan yang kecelakaan gitu kan. Toh pasti Tuhan gantikan yang lebih baik gitu kan. Tuhan maksudnya tuh baik gitu. Di dalam setiap pengalaman yang kita alami, setiap proses yang kita alami, Tuhan pasti maksudnya baik teman-teman. Kalau kita mindsetnya bahwa oh Tuhan ngasih gue ujian nih, oh Tuhan kok jahat sih ini, ya jangan. Tapi ketika kita jalanin dan kita mindsetnya tuh bener, ketika kita mikir oh oke, rancangan Tuhan kan gak ada yang rancangan kecelakaan, oh ya udah jalanin dulu deh, toh nanti ujungnya pasti akan ada baiknya. Percaya deh teman-teman, percaya bahwa setiap proses, setiap pengalaman yang Tuhan kasih buat setiap kita itu ada ujung yang baik, ya gak sih? Walaupun kita di dalam proses itu mengalami hal yang aduh kehilangan, aduh cacian, makian, dimarahin atau gimana yang bikin kita, hati kita nggak enak, mood kita berantakan, itu sebenarnya bagian dari perjalanan hidup kita teman-teman, iya gak sih? Dan dari situ aku belajar ya udah ikhlas Tuhan, mungkin aku harus bekerja lebih giat lagi gitu kan untuk membeli HP yang baru gitu. Oke. Jadi itu aja teman-teman pengalaman aku di awal tahun yang mungkin gak enak ya teman-teman, kehilangan gitu kan. Tapi ya itulah Tuhan kita gitu kan. Tetap aku berkata Tuhan itu baik gitu dalam setiap kejadian kita. So teman-teman, kita mau belajar tentang effort kita dalam hal apapun gitu kan, dalam hal pelayanan, dalam kita di marketplace gitu kan, di pekerjaan kita, di sekolah kita. Hari-hari ini teman-teman, kita pasti punya goals kita nih gitu kan. Hari ini kita punya planning kita nih. Gue pokoknya di tahun ini, di tahun 2022 gue mau nikah. Oh 2023 pokoknya aku harus udah punya anak. Oh aku abis ini abis SMA aku pokoknya harus masuk kuliah negeri. Oh aku harus masuk SMA favorit di Bekasi atau di Jakarta, dimanapun gitu kan. Oh aku mau ke luar negeri nih, mau studi di luar negeri. It's okay gitu kan. Itu pasti planning yang pasti kita buat gitu kan dalam kehidupan kita gitu kan. Tapi teman-teman,
ketika kita, pasti kan kita ada usahanya dong, pasti dong. Gak mungkin kita udah planning mau masuk UI nih gitu kan, tapi usahanya cuman ya udah diam aja gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan nggak mungkin kita kucuk-kucuk masuk UI gitu kan. Nggak mungkin. Toh kalau misalnya kita bisa masuk UI pun dengan mungkin dengan jalur kenal nih sama kakak kelas gitu kan, bisa dimasukin, ya toh kan kita harus ada effort juga gitu kan, harus ada usaha juga buat kak masukin dong gitu kan, dan segala macem gitu kan. Tapi walaupun itu gak mungkin juga gitu kan. Ya pokoknya itu. Tapi kita harus belajar teman-teman bahwa ketika kita ada planning, ketika kita ada tujuan, jangan terlalu fokus sama tujuannya doang teman-teman. Jangan terlalu fokus sama goalsnya doang. Jangan terfokus sama yang enak-enaknya doang. Istilahnya gini, oh iya ya kalau aku masuk UI, pasti mama papa bangga nih. Kalau aku masuk UI, wah pasti tenar nih, spektakuler nih gitu kan. Di kalangan teman-teman SMA aku, pas ditanya masuk mana lu SMA? Kuliah UI dong gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masuk di kuliah swasta, ngomongnya kecil. Aku masuk universitas, contoh Gunadarma. Ya kenapa emang gitu kan? Yang penting kan kita berusaha gitu kan. Terkadang kita manusia tuh terlalu fokus sama tujuannya. Ketika kita dapat prosesnya, padahal kan kita harus effort gitu kan, harus ada usaha, dan usaha itu adalah bagian dari proses gitu kan, untuk mendapatkan sesuatu gitu kan di dalam kehidupan kita gitu kan. Terkadang manusia karena fokusnya cuman ke tujuan endingnya, dia lupa tuh harus ada usaha sama proses yang dialamin. Dan karena dia nggak siap untuk melalui proses itu, dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan dia malah menyalahkan Tuhan. Banyak gak sih dari anak-anak muda, ya aku percaya bukan di Grand Sata ya, banyak gitu yang seperti itu. Ketika kita udah planning, gini, dan balik lagi, planningnya itu maunya Tuhan apa bukan gitu kan. Jangan ketika kita udah planning, gini, itu berarti maunya kita dong, bukan maunya Tuhan. Iya gak sih? Aku banyak belajar gitu tentang kehidupan gitu kan. Ketika kita planning dan itu gak diwujudkan sama Tuhan gitu kan, atau mungkin kita malah ditaruhnya di tempat lain gitu kan. Tadinya kita mau kuliah di tempat ini, terus harusnya jadinya di tempat yang kuliah yang biasa aja mungkin ya. Ya udah, tetap mengucap syukur gitu kan. Pasti tuh ada maksud gitu kan. Kayak aku gitu kan. Aku tadinya mau di universitas yang cukup ternama gitu kan di Jakarta. Tapi Tuhan taruhnya tuh di universitas yang mayoritasnya orang seberang gitu kan. Oke, Tuhan, nggak apa-apa. Tadinya tuh aku mau di tempat kuliah yang mayoritas Chinese gitu kan, biar aku bisa berkumpul, bergabung gitu kan. Tapi Tuhan bilang, udah lu di sini aja. Iya udah, jalanin. Selagi kita masih bisa kuliah, orang tua juga support, ya udah, gak apa-apa Tuhan, aku jalanin deh. Walaupun sempet di tengah-tengah tuh aku mikir, aduh coba gue di sini, gue temenannya pasti udah sama yang Cina-Cina nih gitu kan. Aduh, emang aku dulu rasis sih. Pasti aku dulu temenannya sama Cina-Cina nih. Tapi Tuhan balikan dari rencana yang aku udah rancangin gitu. Ya udah, tetap jalanin dengan sukacita, damai sejahtera gitu kan.
Dan ternyata di universitas yang aku jalanin ini, ya Tuhan bisa bikin aku tuh tetap melayani di ininya, di apa, persekutuan doanya. Aku bisa melayani, bisa tetap melayani, dan bisa jadi berkat juga bagi mereka gitu. Wow, kayak itu sih yang bikin aku, oh ini kali ya maksudnya Tuhan ya, biar aku juga bisa tetap melayani di kampus ini, bisa berdoa buat generasi di kampus ini loh, dan bisa jadi berkat juga, walaupun emang nggak gimana-gimana, tapi seenggaknya aku bisa tetap di dalam Tuhan gitu, walaupun di kampus gitu kan. Itu sih yang bikin aku, walaupun kita udah planning sedemikian rupa, kita udah mungkin udah gambarin nih di buku catatan atau bikin di papan tulis gitu kan yang gede, aku mau ini nih. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang, kalau Tuhan rubah gitu, jangan kecewa teman-teman. Atau sebenarnya stepnya kita yang salah gitu, ketika kita bikin planning, kita tanya Tuhan dulu apa enggak, iya gak sih? Kadang tuh karena kita keikutan sama pergaulan, sama teman-teman kita, oh dia di sini nih, ya udah gue ikut dia aja. Oh dia di sini nih, oh gue ikut dia aja. Ya kalau dia ke neraka, apa kita mau ikut juga teman-teman? Ya enggak dong, ya kan? Makanya kita harus tetap, ketika kita mau bikin suatu plan, kita harus tanya Tuhan dulu teman-teman. Ya mungkin nggak dijawab secara audible ya, secara Sylvie kamu di sini, kan nggak mungkin gitu kan ya teman-teman. Tapi lewat kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, itu sih aku bikin aku, oh ini nih jalannya yang harus aku laluin, ya ini nih gitu, ya gitu kan. Ketika Tuhan kasih kesempatan, ya udah ambil gitu kan, do excellent aja gitu kan di bagian itu gitu kan. Nah, do excellentnya dalam hal apa nih teman-teman? Yang pertama, tetap kerjakan keselamatan. Kak, kita kan udah diselamatin sama Tuhan. Pas Tuhan udah di kayu salib, kita udah diselamatin dong. Pas Tuhan datang tuh, waktu itu dilahirin, turun ke dunia, ya kita udah diselamatin dong, Kak, Ci. Iya, emang kita udah diselamatin teman-teman. Toh kita kan juga bilang Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita gitu, Kak. Iya, bener. Tapi di dalam keselamatan itu kita butuh effort juga. Ketika Tuhan kasih nih secara cuma-cuma gitu kan, kasih karunia banget loh Tuhan, kasih keselamatan itu buat setiap kita. Ya gak sih, harusnya kita tuh yang gak layak, kita yang gak berkenan harusnya menerima keselamatan itu, tapi Tuhan kasih buat setiap kita teman-teman hari-hari ini. Dan hidup dalam mengikut Kristus itu butuh perjuangan guys, gak cuma santai-santai aja gitu kan. Mungkin banyak orang yang bilang, gue hidup jadi orang Kristen kok susah banget sih. Ya itulah gitu kan, itulah challenge-nya. Ketika kita mau hidup mengikut Tuhan, kita butuh perjuangan. Gak ada yang instan gitu. Sekalipun mie rebus, mie instan gitu kan, tuh itu ada prosesnya juga gak sih? Buka bumbu, nyalain air buat direbus gitu kan. Tuh itu juga ada proses ya teman-teman. Yang kita bilang instan aja harus ada prosesnya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita membutuhkan perjuangan dan effort kita di dalamnya. Kenapa demikian? Karena yang harus kita sadarin teman-teman, gak ada manusia yang sempurna. Ya gak sih? Gak ada manusia yang 100% baik. Iya gak sih? Kalau hari ini kita menganggap, gue udah baik kayaknya Kak, ya apa jaminannya gitu kan? Sekalipun orang yang udah sering ke gereja, sekalipun orang yang udah mungkin menjadi pendeta, sekalipun kita masih bisa jatuh di dalam dosa teman-teman.
Iya gak sih? Dan why banyak orang yang masih jatuh dan bangun dalam dosa. Why? Kenapa? Karena terkadang tuh keputusan kita dan tekad kita untuk menang atas dosa itu gak ada. Ketika kita tahu nih, oh ini kayaknya kita udah tahu nih, oh ini kayaknya gue kalau misalnya denger lagu dunia sering-sering dan menghidupinya, gue berdosa nih kayaknya nih. Udah tahu padahal, tapi kita nggak ada tekad buat, udahlah, nggak ada komitmen dalam diri kita buat kayaknya enakan denger lagu rohani deh. Nggak ada, terus dijalanin kayak gitu terus. Tuhan juga ngerti lah, Tuhan juga tahu lah hati gue lagi kayak gimana. Ya mau sampai kapan gitu kan kalau misalnya kita ngiranya Tuhan kita baik. Ya emang Tuhan kita baik. Kalau baik, jangan sia-siain kesempatan yang udah Tuhan kasih, teman-teman. Kehidupan kita tuh nggak ada yang tahu gitu kan, besok, lusa, kita tuh nggak ada yang tahu, teman-teman. Cuma Tuhan yang tahu kehidupan kita, karena Dia yang punya hidup kita. Ya gak sih? Kita nggak tahu 2 jam ke depan kita masih ada atau enggak. Ya gak sih? So teman-teman, kalau kita udah tahu kalau hidup kita nggak ada yang tahu ke depannya akan gimana, berbuat baiklah setiap saat, teman-teman. Jangan sampai dosa itu, yang namanya dosa, mengikat kita terus, menjerumuskan kita ke dalam hal yang semakin dalam lagi gitu, teman-teman. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan, teman-teman. Kalau hidup kita udah nggak dipegang lagi, kalau iman kita udah nggak kuat lagi sama Tuhan, kita bakal terus keseret sama yang namanya dunia, teman-teman. Apalagi hari-hari ini, teman-teman, selama masa pandemi, apa yang hari-hari ini kita denger, apa hari-hari ini yang kita lakuin, teman-teman. Udah belum sih jadi berkat gitu kan buat sekitar kita? Udah belum sih melayani dengan setulus hati? Udah belum sih menghormati orang tua? Udah belum sih taat gitu, denger-dengeran sama firman Tuhan? Mungkin denger, tapi keluar lagi gitu. Jangan sampai, teman-teman. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. D-nya gede ya, berarti Tuhan, teman-teman. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Cuma Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma ke kita, teman-teman. Kita harus pergunainnya dengan baik-baik. Kita harus kejar keselamatan itu sampai kita mendapatkan mahkota kemenangan, dan kita mendapatkan bagian sorga, teman-teman, kerajaan sorga. Hidup kita ini nggak cuma yang di bawah doang, teman-teman. Kita jangan mikir, oh ya di dunia ini hidup aku enak kok. Kehidupan kita yang sesungguhnya tuh nanti setelah dunia ini nggak ada, teman-teman. Ketika nanti kita udah sama Tuhan, apa yang bisa kita kasih ke Tuhan gitu kan? Apa bekal kita gitu kan? Kalau misalnya di dunia ini aja kita masih berbuat jahat, masih jatuh dalam dosa, masih pergaulan bebas, masih dengerin lagu yang gak baik gitu kan, masih menghidupi hal-hal yang buruk gitu kan, masih iri, dengki, benci sama orang, gak bisa mengampuni sama orang tua. Makanya Tuhan bilang gitu kan, jangan cuma pikirin perkara yang di bawah, teman-teman. Sekali-sekali kita pikirin juga perkara yang di atas, teman-teman. Karena kehidupan ini cuma sementara. Kehidupan ini pertandingan gitu kan. Sampai kita bisa menang. Gitu kan. Sampai ketika nanti Tuhan panggil kita, apa yang kita bisa beri gitu kan. Kalau harta itu ya kita tinggalin. Harta, jabatan, status itu nanti kita tinggalin, teman-teman. Ketika kita udah dipanggil Tuhan, itu semua kita tinggalin.
Iya sih, yang kekal itu cuma ketika kehidupan kita sama Tuhan nanti gitu kan. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 teman-teman, dibilang bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Aku pernah sih mengalami hal yang namanya kayak, aduh gue insecure nih, gue hari ini belum berbuat baik lagi. Aduh, gue udah berbuat baik belum ya? Aduh, kayak berkecamuk gitu sendiri di dalam otak gitu kan. Sebelum aku tidur tuh biasa kayak aku mikir, aduh tadi gue jahat lagi sama ini, aduh gue tadi ngisengin dia lagi, ngisengin adik gue lagi, aduh tadi gue bikin nangis dia lagi. Pernah gitu kayak aku kayak, aduh udah tahu kayak gitu, kenapa enggak. Makanya tuh aku selalu besoknya aku ingin berusaha gitu kan, berbuat baik lagi, berusaha buat berbagi kasih lagi, berusaha buat mengaplikasikan gitu kan firman Tuhan yang udah aku denger gitu. Nggak cuma aku denger doang, tapi aku mau mengaplikasikannya di kehidupan aku sehari-hari gitu kan. Jangan cuma denger doang tapi nggak bertumbuh gitu kan, nggak berbuah di dalam hati gitu kan. Jangan sampai teman-teman, ketika kita udah denger firman Tuhan, alangkah baiknya kita denger, renungin, lakukan gitu kan. Jangan cuma jadi penonton doang gitu kan, jangan cuma jadi pendengar doang. Kalau bisa kita lakuin juga buat orang sekitar kita teman-teman. Dan yang kedua, yang do excellent dalam hal melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan teman-teman. Hari ini kalau kalian dikasih kesempatan buat pelayanan, ambil, jangan disia-siain teman-teman. Apalagi dalam masa pandemi gitu kan, kita nggak butuh effort buat ke gereja gitu kan. Kita effortnya hanya mungkin di rumah gitu kan, berusaha, wah sinyal gue nih gitu kan mesti stabil nih, wah mungkin pakai wifi atau kita beli ring light gitu. Kita mesti berusaha juga gitu kan buat menampilkan yang terbaik gitu kan. Senengin hati Tuhan teman-teman, karena Tuhan bilang gitu kan, manusia diciptakan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadikan pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan teman-teman, dan bukan sebuah beban. Kalau kita mikirnya adalah pelayanan itu sebuah beban gitu kan, wah si kakak ini ngasih pelayanan ke gue karena orangnya nggak ada nih kayaknya nih, karena kekurangan orang nih kayaknya nih. Enggak teman-teman, enggak. Jadiin ketika kita dikasih pelayanan, wah gue disuruh doa nih, disuruh doa bangsa negara. Ih si Kak Silvi nyuruh-nyuruh doang, itu kan kayak jadi beban gitu kan. Tapi kalau mindset kita diubah, ini kesempatan nih buat gue bisa jadi berkat gitu kan. Wah ini kesempatan gue nih buat mengeksplor diri gue lagi, buat biar berani lagi untuk di depan orang gitu kan. Itu kan harusnya yang kita hidupin kan. Mindset yang seperti itu yang harus kita hidupin teman-teman. Kalau adik-adik mungkin belum melayani, kalian bisa ambil bagian. Mungkin nanti ketika kalian mungkin disuruh, ditawarin, kamu ini ya pujian dan penyembahan ya, kesaksian gitu, mungkin kalian rekam dari video gitu kan, ambil. Oke kak, bisa kak, siap. Itu jadi berkat teman-teman, karena kan kita kan lagi online gitu kan. Toh di YouTube itu kita pasti banyak tersebar kemanapun gitu, orang bisa ngelihat siapa aja gitu kan. Siapa tahu dengan pujian dan penyembahan kalian itu bisa orang terberkati gitu kan, bisa merasakan Tuhan. Wow, itu luar biasa gitu kan. Nah itu teman-teman, jangan jadiin pelayanan itu sebagai beban, tapi jadiin sebuah kehormatan gitu kan. Karena ketika kita melayani fokusnya sama Tuhan, pasti kita enjoy, pasti kita sukacita teman-teman. Sekalipun itu bukan di passion kita, mungkin ya udah ambil positif ya. Oh Tuhan mau gue next level lagi nih, oh Tuhan mau memperlebar kapasitas gue lagi nih, gitu teman-teman. Jangan pernah jemu-jemu melayani di ladangnya Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang teman-teman. Hari ini kalau misalnya kalian pernah terpikir gitu kan,
Tuhan gue capek, gue mau mundur dulu Tuhan dari pelayanan. Ya nggak salah sih, cuman kalian harus cepet-cepet beresin dulu gitu kan, harus cepet-cepet balik lagi gitu kan ke kasihnya Tuhan gitu, harus balik lagi dan tahu esensinya melayani itu apa. Bukan cuma mau dilihat oleh pemimpin kita, bukan cuma mau dipuji sama PIC kita gitu kan, bukan cuma mau dilihat orang gitu kan. Tapi ketika kita udah tahu esensi melayani itu sendiri, bahwa sekalipun pelayanan yang gak kelihatan teman-teman, kalian lakuin dengan setulus hati gitu. Gak usah hitung-hitungan lah ya sama Tuhan gitu kan, karena kalaupun kita balas kebaikan Tuhan gak bakal bisa gitu kan, gak bakal bisa lah. Toh dengan kita melayani, seenggaknya kita menyicil gitu kan, istilahnya menyicil di dunia ini untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan bekerja di dalam rumah Tuhan gitu kan. Bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Masa kalian gak mau sih jadi berkat gitu kan bagi orang lain? Itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah meresponi panggilan Tuhan dalam amanat agung. Kalian bayangin nih ya, Tuhan lagi nelfon nih ya, halo, oh mungkin belum masih ini, nit. Tapi ketika Tuhan panggil, kita reject. Apa nggak sedih Tuhan? Iya gak sih? Tuhan manggil kita reject. Ya ampun. Ya kalau mungkin kalau mantan kita reject ya nggak apa-apa gitu kan. Astaga. Aku minta maaf adik-adik, bukan mantan doang ya, tapi misalnya kayak orang yang ngeselin sekalipun, misalnya nelfon kita tiba-tiba kita reject gitu kan, atau dosen kita atau guru kita gitu kan, kita reject gitu. Ya mungkin ya nggak boleh juga sih, kita harus tetap dalam kasih gitu kan. Tapi kalau Tuhan lagi manggil kita reject, kita tolak, apa nggak sedih Tuhan kita? Iya gak sih? Kita harus responi teman-teman panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu apa sih Tuhan panggilan Tuhan dalam kehidupan aku hari-hari ini yang kalian jalanin, ya udah jalanin. Kalian sebagai pelajar jalanin. Tapi gimana cara kita meresponinya dengan dalam hal untuk memberitakan sebagai amanat agungnya Tuhan gitu kan, dimana kita harus tetap memberikan kebenaran bagi teman-teman kita yang mungkin belum tahu firman Tuhan. Teman-teman, hari-hari ini ada salah satu tokoh Alkitab teman-teman, mungkin kalian nggak asing lagi ya, yaitu Yunus. Yunus saat itu disuruh pergi kan ke Niniwe, tapi karena dia berpikir ngapain Tuhan, enggak lah, akhirnya dia pindah, akhirnya dia masuk ke dalam kapal. Dan di tengah perjalanan kapal itu diombang-ambingkan dengan angin gitu kan, dengan adanya badai gitu kan. Dan akhirnya orang yang di dalam kapal itu membuang undi gitu kan, dan keluarlah nama Yunus gitu kan. Dia tahu, si Yunus ini tahu karena dia lari dari panggilannya Tuhan gitu kan. Karena Tuhan suruhnya ke Niniwe, dia malah melarikan diri gitu kan. Akhirnya dia dibuang dan dia masuk ke mulut ikan besar gitu kan. Dan di dalam mulut ikan besar itu dia memberi permohonan gitu sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan setelah itu makanya dia dimuntahkan kembali kan. Dan makanya hari-hari ini teman-teman, kalau misalnya Tuhan panggil kita, jangan kita reject gitu kan. Di dalam pekerjaan kita harus tetap mengerjakan dengan setulus hati. Kalau misalnya ada bos yang ngeselin, jangan kita balas dengan benci lagi teman-teman. Kita harus tetap respect kepada pimpinan kita dimanapun kita berada.
karena integritas kita sebagai orang Kristen sangat dilihat teman-teman. Mungkin dia nggak tahu gitu kan agama kita, tapi ketika kita menghidupi integritasnya Tuhan dan ada integritas Tuhan di dalam diri kita, pasti dia akan bertanya-tanya dia agamanya apa. Dan setelah dia tahu Kristen, wow, pasti dia mengalami hal yang mungkin siapa tahu juga dia mengalami encounter juga sama Tuhan gitu kan, bertemu juga sama Tuhan karena melewat hidup kita gitu kan. Wah, itu powerful banget teman-teman. Di 2 Timotius 4 ayat 2-5 firman Tuhan berkata demikian, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dengan segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini udah sangat jelas ya teman-teman di ayat ini, bahwa akan ada saatnya ketika kita memberikan nasihat mungkin untuk adik kita dan dia nggak mau dengar, kita harus tetap ngajarin dia. Kita harus dengan sabar memberitakan kebenaran, karena orang-orang yang seperti itu dia lebih suka dipuji, dia lebih suka yang denger yang enak-enak gitu kan. Kalau di Alkitab kan kayak teguran-teguran gitu kan, wah kayaknya nih firmannya nusuk banget gitu kan, wah kayaknya nih firman negor banget nih ke hati gue, oh relate banget nih gitu kan. Tapi ada waktunya. Kenapa anak-anak muda gak suka gitu kan sama yang bacaan, mungkin dia pikir enggak lah, kayak menjadi dia menyangka diri dia dihakimi gitu kan ketika dia membaca Alkitab, dan dia lebih suka mungkin baca quotes gitu kan. Ya nggak salah sih, mungkin dia lebih suka baca story gitu, story orang gitu kan yang lebih menarik gitu kan. Nah itu, dan di sini dijelasin bahwa lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Tunaikanlah gitu kan, jangan ngutang gitu kan. Kalau tunaikanlah berarti kita harus tetap do excellent gitu kan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tetap memberikan usaha kita semaksimal mungkin, kalaupun endingnya gak sesuai, itulah proses gitu teman-teman. Kalau kita udah tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, dan kita terima janjinya Tuhan, dan kita tahu janji itu ada dalam diri kita, kita pasti gak akan kecewa teman-teman sama Tuhan. Dan bagaimana cara kita bisa do excellent dalam hidup kita teman-teman? Yang pertama adalah trust sama siapa? Trust full of Him teman-teman. Percaya dengan sungguh-sungguh ke Tuhan gitu kan. Di Roma 10 ayat 9-11, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di sini dijelasin teman-teman, kita percaya sama Tuhan tuh bukan dengan mulut kita doang, gak cukup. Tapi Tuhan tuh maunya dari sini teman-teman. Mungkin bisa kita ngomong aku percaya Tuhan, tapi di sininya tuh enggak. Pasti kita akan terlihat gitu keseharian kita, mungkin kita melayani enggak sungguh-sungguh, kita melayani amburadul, kita melayani enggak setulus hati, kita melayani motivasinya salah, kita mengerjakan dalam pekerjaan
kita nggak excellent gitu kan. Tapi ketika dari sini teman-teman, makanya dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sini terpancar kehidupan kita teman-teman. Mungkin kita bisa ngomong dari mulut gitu kan, aku percaya Tuhan, tapi Tuhan tahu segalanya teman-teman. Mungkin orang-orang sekitar kita bisa bohongin gitu kan, kita bisa berkata bohong gitu kan, tapi Tuhan yang tahu hati kita teman-teman. Bahkan ada orang pun yang bisa ngerasain feel seseorang gitu kan, ketika lagi ngomong, ini orang kayaknya nggak dari hati nih gitu kan. Apalagi Tuhan kita tuh dari sebelum kita dibentuk dia udah tahu gitu kan, kehidupan kita tuh akan seperti apa gitu kan. Masa kita masih mau bohong sih sama Tuhan, masih mau bohongin Tuhan kita sih? Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh teman-teman. Kalau dari sininya benar, pasti dari perkataan kita, dari setiap omongan yang kita ucapin, itu pasti semua berdasarkan kebenaran firman, ya gak sih? Yang kita hidupkan. Dan bagaimana cara kita bisa do excellent dalam hidup kita? Yang kedua adalah bayar harga, teman-teman. Hari-hari ini banyak anak muda yang mau hasil tapi dia nggak mau bayar harga. Ya gimana mau dibilang usaha, gimana mau dibilang effort, tapi dia sebenarnya nggak ada effort. Yang dia fokuskan adalah goalsnya gitu kan. Makanya ketika dia mengalami ya namanya cacian di dalam kehidupannya, mungkin dia nggak merasa dihargain, dia merasa ditolak, dan dia nggak mau yang namanya tuh berkorban gitu kan. Ya gimana kita mau mencapai suatu tujuan teman-teman, kalau dalam hal bayar harga aja kita nggak mau gitu kan. Hari-hari ini teman-teman, do excellent di setiap seluruh aspek kehidupan kita teman-teman. Berdoa yang excellent, menyembah Tuhan, menyembah yang excellent, melayani yang excellent, bekerja di perusahaan, bekerja yang excellent gitu teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan kuliah excellent teman-teman, tapi dan kita harus siap dengan konsekuensinya gitu kan. Makanya tadi dibilang kita harus percaya sama Tuhan gitu. Jangan kita yang ada di depannya Tuhan gitu kan, harus tempatin Tuhan yang di depan kita teman-teman. Kita yang harus ngikut Tuhan, bukan Tuhan yang harus ngikut kita gitu kan. Dan yang ketiga adalah istirahat dalam hadiratnya teman-teman. Hari-hari ini ketika kita banyak kesibukan, ketika kita banyak tugas, ketika kita banyak pekerjaan, mungkin jangan lupain ya namanya kita butuh istirahat dalam hadiratnya Tuhan teman-teman. Kasih waktu, jangan sisa ke Tuhan, jangan kasih waktu dikit ke Tuhan teman-teman. Hari-hari ini luangin waktu kita buat Tuhan, buat kita say something sama dia, buat kita private sama Tuhan, ngomong, Tuhan aku lagi kayak gini nih, nggak cuma lagi senang, nggak cuma lagi sedih, pas lagi senang pun kita bisa ungkapin gitu kan ke Tuhan, Tuhan aku lagi happy nih, aku lagi down ya Tuhan, curhatin aja semuanya gitu kan. Dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang pendengar, dan dia sanggup mengubahkan segala sesuatunya teman-teman. Ketika kita doa dengan sungguh-sungguh, ketika doa orang benar, besar kuasanya, itu tuh benar teman-teman. Ketika kita menghidupi kebenaran, pasti ketika kita berdoa, Tuhan pasti dengar. Dan entah jawabannya itu, ya sebenarnya yang menentukan adalah jawabannya doa kita itu kapan gitu kan. Jawaban doa kita itu Tuhan yang tahu gitu kan. Makanya waktu Tuhan yang terbaik gitu kan. So hari-hari ini kita doa aja gitu kan, tanpa harus mikirin kapan dia akan dijawab sama Tuhan, kapan dia, oh Tuhan aku maunya dijawab doanya hari ini ya. Gak bisa teman-teman, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita tuh, setiap kita tuh kapan gitu kan.
banyak denger-dengeran dan mengambil bagian yang terbaik untuk selalu merindukan berada dalam hadiratnya teman-teman. Seperti Maria gitu kan teman-teman, dia lebih menyukai duduk di kakinya Tuhan gitu kan. Dia banyak mendengar Tuhannya gitu kan. Karena ketika kita terlalu sibuk, ketika kita terlalu banyak pekerjaan mungkin yang kita lalui, yang kita kerjakan, sehingga kita tuh sampai nggak bisa ngedengar suara Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita tenang, kalau kita biarin diri kita tenang dulu, ngerasain Tuhan gitu kan, face to face gitu kan sama Tuhan, dan ketika Tuhan ngomong pasti kedengeran gitu kan, dibandingkan ketika kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita yang bikin kita jauh sama Tuhan. So yuk balik lagi teman-teman, ketika kita udah merasa mumet, balik lagi teman-teman, kamu butuh istirahat di dalam hadiratnya teman-teman. Setiap manusia itu punya padang gurunnya masing-masing teman-teman. Mungkin padang gurun aku nggak sama dengan padang gurun kalian. Mungkin padang gurun kalian juga nggak sama dengan padang gurun aku gitu kan. Padang gurun itu apa sih? Masalah teman-teman, proses yang ada gitu kan, yang bisa kita alamin dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita di padang gurun teman-teman, yang kita perluin itu cuma satu. Karena di padang gurun itu kan nggak ada apa-apa ya teman-teman, kayak kering gitu kan. Dan kita pasti memerlukan yang namanya air gitu kan. Dan air itu adalah air kehidupan teman-teman. Kita butuh Tuhan. Ketika kita mengalami padang gurun, yang kita cari ya Tuhan. Sama halnya ketika kita lagi sakit, yang kita cari itu harusnya spesialisnya teman-teman. Spesialisnya itu ya Tuhan gitu kan, dokter dari segala dokter gitu kan. Dokter spesialisnya itu ibaratnya Tuhan. Jangan pas kita lagi sakit dalam tanda kutip ya, bukan sakit secara fisik doang, tapi secara mental, secara hati, secara pikiran. Ketika kita lagi mumet, kita lagi gak tahu nih Tuhan mau dibawa kemana, gak tahu nih Tuhan lagi pokoknya stres abis gitu, nggak punya harapan lagi. Yang kalian butuhin cuma kalian datang ke spesialisnya. Spesialisnya itu adalah Tuhan. Jangan kalian pergi ke dukun, jangan kalian cari pengobatan alternatif dan segala macem gitu kan. Langsung ke spesialisnya, yaitu Tuhan. Di situ kalian bisa dapetin ketenangan, kalian bisa dapetin jawaban. Karena Tuhan adalah jawaban dari setiap segala masalah yang kita punya, teman-teman. Dia yang bisa tahu gitu kehidupan kita. Dia yang bisa kasih kita tips gimana caranya gitu kan, untuk melalui lewat damai sejahtera yang dia kasih kita teman-teman, yang gak bisa kita dapetin kemanapun, ya gak sih? Ketika kalian udah merasakan kasih Tuhan, kalian akan gampang ngasih kasih itu ke orang lain teman-teman. Jangan jemu-jemu buat melayani Tuhan, terus beritain Injil Tuhan teman-teman, terus ceritain kebenaran firman Tuhan buat teman-teman sekitar kalian. Banyak orang yang butuh kalian teman-teman. Yuk bangkit lagi anak muda. Jangan lagi pandemi kalian ikutan tidur. Jangan lagi udahlah kak, tunggu covid selesai lah. Kapan selesainya gitu kan, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Hari-hari ini tuh Tuhan ajarin kita buat survive. Kita pasti bisa gitu kan. Tuhan izinin ini ada, pasti kita bisa ngelaluinnya gitu kan. Malah kita bisa tetap melayani tuh, itu berkat juga teman-teman. Gak cuma kita melayani di gereja, kita di rumah pun kita bisa melayani, di manapun pokoknya, dengan ya ini, dengan diri kita. Gimana cara kita mengimpartasikan kasih Tuhan ke orang-orang. Kita berbuat baik. So teman-teman, jangan lupa tetap kerjakan keselamatan kita teman-teman.
tetap melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan setulus hati, teman-teman. Dan yang ketiga, meresponi panggilan Tuhan. Dan gimana caranya? Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kalau kita aja bisa percaya sama ramalan-ramalan gitu kan, ya jangan percaya juga gitu kan, nggak boleh gitu kan ramalan-ramalan gitu. Masa sama pencipta kita nggak percaya, teman-teman, gitu kan. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh gitu kan, dari sini nih, dengan segenap hati, nggak cuma dari mulut gitu kan. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang tahu segalanya, teman-teman. Kedua, bayar harga di rumahnya Tuhan, di gereja. Hari-hari ini Tuhan percayain apa, bayar harga, teman-teman. Pokoknya ketika kalian do excellent, pasti berkat Tuhan yang menghampiri kalian. Kalian gak usah nyari-nyari berkat Tuhan gitu kan. Orang yang melekat sama dia, orang yang pasti mengutamakan dia, yang memprioritaskan dia yang utama, pasti ya apapun bisa dia kasih, teman-teman, gitu kan. Dan yang ketiga, istirahat dalam hadiratnya, teman-teman. Jangan terlalu sibuk dengan rutinitas kita, teman-teman. Tapi ketika kita mungkin udah terlalu sibuk dan terlalu aduh capek Tuhan, istirahat sejenak, teman-teman. Dan balik lagi buat semangat lagi buat menunaikan pelayanan kita di dunia ini, teman-teman. Dan tentunya kita sebagai anak-anak terang terus belajar untuk hidup seturut, serupa, dan segambar dengannya, teman-teman. Karakter, gimana cara Tuhan melayani, gimana belas kasihannya dia buat orang-orang, gimana cara dia menjadi seorang pemimpin. Itu pasti pokoknya kita harus ngelihat role modelnya itu Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga kalian hari ini mendapatkan sesuatu mengenai tentang usaha, tentang effort, tentang do excellent, teman-teman. Sampai sini dulu. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya gitu kan. Dan semoga juga kita bisa ketemu secara offline tentunya. Kita sama-sama berdoa, teman-teman, untuk kita bisa bertemu secara offline, mungkin dengan protokol yang sesuai gitu kan. Kita bisa sama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan gitu kan. Amin. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, teman-teman, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan, Kau Allah yang baik, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan. Mau lebih lagi, Tuhan, do excellent, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau mau lebih lagi, Tuhan, hidup, Tuhan, menurut apa yang Kau mau, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan, menghidupi, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, kebenaran-Mu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan, mengerti, Tuhan, apa ya, Tuhan, yang hari-hari ini, Tuhan, kami akan kerjakan, Tuhan. Kami, Tuhan, mau terus, Tuhan, mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, memprioritaskan Engkau yang utama, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kiranya, Tuhan, Kau berikan setiap kami hati-Mu, Tuhan, belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk setiap kami, Tuhan, yang gak punya pengharapan lagi, Tuhan. Kau berikan pengharapan, Tuhan. Kau berikan sukacita yang baru, Tuhan. Kau berikan damai sejahtera, Tuhan, bagi setiap kami, Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan, hari-hari ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Tuhan, daripada setiap masalah kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan. Kami mau, Tuhan, berpegang teguh, Tuhan, pada iman setiap kami, Tuhan. Kami mau didapati setia, Tuhan, sampai pada akhirnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. God bless you all.